Renungan kita, ya Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru padamu. Dengarkanlah suaraku, perhatikanlah suara permohonanku. Karena kasih setiamu aku menanti-nantikan Tuhan yang membebaskanku. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, sudah saya kasihi karena Tuhan mengasihi kita semua. Dari Mazmur 130 masih berkisar tentang nyanyian siarah. Nyanyian siarah hidup dan kehidupan. Dan menunjukkan bahwa pemazmur mau menceritakan kembali tentang peristiwa yang ia alami akibat kelakuan orang fasik. Terluput dari kesesakan orang fasik dalam Mazmur 129, dan agaknya pemazmur ada di dalam satu situasi yang sulit. Nah, dalam keadaan seperti itu dia hanya bisa menanti-nanti pertolongan Tuhan dan berharap pada pertolongan Tuhan yang datang melalui orang lain atau siapapun yang bisa Tuhan pakai untuk menolong dia. Sehingga diungkapkan dalam teks tadi dalam Mazmur 130 ini, coba Anda klik di bawah, setelah judul ada tanda panah ke bawah. Kita baca lagi. Di dalam teks itu saya gabungkan, ya Tuhan, dari jurang yang dalam aku berseru. Ini bukan dalam artian jurang fisik ya, tapi ada satu situasi yang terjepit, situasi yang tak berdaya, satu situasi yang tidak mampu berbuat apa-apa. Harus ada pertolongan, harus ada orang yang menolong, jurang maut ya. Kalau kita lihat secara geografis, tentu saja sulit menemukan jurang-jurang dalam padang pasir atau perjalanan padang pasir, kecuali dari bukit atau gunung. Nah, dari jurang maut dalam kondisi yang sulit, terjepit, tidak berdaya, tak mampu berbuat banyak, dan itu pemazmur berkata, dari jurang aku berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan, dengarlah suaraku, perhatikan suara permohonanku. Dan dengan keyakinan bahwa pengharapan pertolongan itu pasti datang dari Tuhan, maka ia merasakan bahwa Tuhan akhirnya melepaskan dia. Seruan dari dalam kesusahan. Tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa kadang-kadang kita mengalami hal yang hampir sama atau serupa dengan pemazmur. Kita dalam keadaan yang di rumah atau di tempat kerja, duduk di tempat yang enak, bagus, mungkin adalah di tepi pantai atau di villa atau di bukit, atau di mana saja, dalam keadaan secara fisik itu menyenangkan, selamat, dan tidak ada penghalang apapun yang bisa menghancurkan tubuh atau menjatuhkan kita ke dalam kehancuran atau jatuh ke dalam jurang yang sebenarnya. Namun di balik tampilan yang terlihat aman-aman saja itu, bisa saja kita berada dalam satu kondisi yang bisa
diumpamakan dengan jurang maut itu. Keadaan yang terjepit, tidak mampu berbuat banyak, putus asa, atau kita kehilangan akal untuk bisa keluar dari situasi keadaan itu, dan kemudian kita berkata, Tuhan, inilah salah saya, apa salah saya Tuhan, sehingga saya harus mengalami seperti ini, saya harus mengalami keadaan yang sulit seperti ini. Atau mungkin lebih parah dari apa yang saya ungkapkan tadi, saudara yang bisa rasakan sendiri. Sehingga saudara pun berkata, saat ini aku dalam kesusahan, aku dalam keadaan yang sangat terjepit, aku dalam keadaan yang sangat tidak berdaya. Dan kita katakan bahwa lebih baik aku mati saja dalam kondisi seperti ini mungkin. Nah, saudaraku, dalam kondisi dalam kesusahan, kesesakan seperti itu, kemarin masuk sebelumnya diungkapkan tentang dalam kesusahan, dalam kesesakan, terluput dari kesesakan. Kemudian sekarang kita lihat ada seruan dalam kesusahan. Anda pun mungkin juga kesesakan, kesusahan, kesulitan. Nah, dalam situasi ini yang sekarang saudara alami, apapun itu, maka pengharapan pada pertolongan Tuhan adalah solusi yang terbaik, dan Ia pasti memberikan solusi, memberikan pertolongan melalui hal-hal yang luar biasa yang kita tidak duga. Kuncinya adalah ya berseru pada Tuhan. Dari jurang dalam aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar suaraku. Pasti terjadi, pasti ada pertolongan. Saya tidak berpanjang lebar, tapi saudara bisa refleksi sendiri, merenungkan sendiri sampai jauh mana sikon dirimu, kondisi diri kita masing-masing yang bisa mengukur sulit, mudah, rumitnya kesusahan, kesesakan yang sementara kita alami. Dan apapun itu, pengharapan pada Tuhan tidak boleh luntur. Mari kita berseru pada Tuhan. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan hamba-Mu ini, diri saya ini Tuhan, sebagai hamba-Mu, sebagai abdi-Mu, anak-Mu yang bergantung sepenuhnya padamu. Tuhan, lihat tanganku yang saya naikkan, aku naikkan padamu untuk meminta pertolongan dari Tuhan sendiri. Dan jadikan saya peka terhadap pertolongan Tuhan melalui tangan-tangan kuat yang siap menolong hamba-Mu ini, menolong saya. Amin.